Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmiana. Saya adalah pengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Lauk Semawe. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran fikih dengan tema kurban dan akikah. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Malimah, semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa kali ini dipimpin oleh anak Malimah Irham. Maju ke depan anak Malimah, cepat. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya Malimah akan mengabsen anak-anak Malimah dulu. Ada yang Fitri? Hadir Malimah. Ya. Sarah? Hadir Malimah. Iya. Siapa yang absen? Tidak ada ya? Berarti hadir semua anak Malimah. Ibu Eki, baju itu di kancing Mang. Irham, masukkan blusnya. Dilihat kerapiannya masing-masing. Dilihat. Oke? Sudah rapi anak-anak Malimah? Sudah, Malimah. Oke, baiklah. Malimah, sebelum kita mengadakan materi kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Anak Malimah suruh berdiri. Berdiri semua anakku. Yuk, 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Duduklah anak-anak Malimah. Dan selanjutnya kita Malimah akan memberi materi tentang kurban dan akikah. Apa itu, atau sudah pernah nggak anak-anak Malimah mendengarkan kata-kata kurban? Siapa yang tahu apa itu kurban? Kurban menurut bahasa adalah dekat, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi kurban adalah dekat. Menurut bahasa, kurban itu dekat. Kalau menurut syariat Islam, kurban itu adalah menyembelih hewan untuk disyariatkan ke agama Islam. Akikah, ada yang tahu akikah itu apa? Apa? Akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan secara istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan ke-7 dan kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru diganti. Iya, akikah tadi adalah apa tadi akikah? Siapa yang dengar kawannya tadi bilang akikah apa? Apa tadi? Nggak dengar kamu Sarah? Ulangi lagi ya, apa tadi akikah itu? Akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Iya, rambut yang tumbuh. Berarti rambut yang tumbuh itu anak yang baru lahir, rambutnya tumbuh. Dan nanti 7 hari dia rambutnya dicukur. Itu akikah, mencukur rambut. Sudah? Oke, baik anak-anak Malimah, coba kita
Di situ apa yang kita lihat? Kita mengamati gambar dulu. Gambar apa yang kita lihat itu? Kurban dan akikah. Kurban dan akikah. Berarti kalau untuk kurban itu hewan apa? Kita lihat itu. Sapi. Kerbau. Jadi kalau untuk akikah kambing. Oke, berarti anak-anak Kalimah sudah paham kan? Nah, tujuan pembelajaran kita di sini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kurban dan akikah, dan yang kedua menjelaskan rukun, syarat dan waktu pelaksanaan. Ketiga, menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dan menjelaskan hikmah dan nilai ibadah kurban dan akikah. Oke, di sini mu'allimah akan menjelaskan yang pertama. Setelah ini kita mengamati video dulu. Nah, di sini kita menyaksikan video tentang kurban dan akikah. Diamati, dilihat, jangan tidak diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait adanya akikah dan kurban. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, yang mana nikmat yang Allah berikan kepada kita semua kita tidak mampu untuk mendukung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak bohongan untuk bersyukuri nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kita. Lihat ya, anak Kalimah didengarkan. Dan untuk bersyukuri nikmat Allah. Setelah kita mengamati video tadi, ada di sini kita lihat atau mu'allimah terangkan sedikit definisi penyembelihan hewan tertentu itu atau pengertian kurban itu. Definisinya penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan tasyrik sebagai ibadah kepada Allah. Jadi dasarnya Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Nah, dan yang seterusnya tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan kepedulian, meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi setelah itu sudah kalian pahami kan tadi video itu? Nah, oke. Sebelum lanjut, sedangkan akikah itu adalah mencukur rambut, ungkapan syukur atas kelahiran anak pada hari ke-7. Dan tujuannya atau dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuannya syukur atas kelahiran anak, perlindungan dan doa menjalani ukhuwah. Sudah? Setelah itu anak mu'allimah harus dipahami itu perbedaannya apa
yang lain nomor 3, nomor 4. Ya. Siap membantu. Dia enggak cerita sama orang tua. Bukan kawannya. Jangan satuan yang
bawa lagi kertasnya nanti coba saja dikerjakan. Apa? Nggak tahu. Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa
Oke? Oke, ayo kita sama-sama kasih aplaus untuk teman kita dari kelompok 1. Oke. Selanjutnya dari kelompok 2. Lihat, ambil kelompok 2. Serius, tidak ada paling masuk ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasusai niat ganda. Saya ingin mengakikari anak saya yang lahir 2 bulan lalu. Apakah bisa sekalian saya niatkan kurban juga saat Idul Adha nanti supaya lebih hemat biaya? Kasus 2, jumlah hewan. Anak saya perempuan, cukup seekor kambing. Kami saat Idul Adha, apakah saya harus membeli kambing? Iya. Jawaban mereka sesingkat-singkat mungkin. Jadi mereka ketawa sendiri. Ayo kita beri aplaus untuk mereka. Baiklah, dari kesimpulan yang anak-anak mualimah kerjakan tadi, yaitu kita tidak boleh menggabungkan satu niat yaitu kurban dan akikah dalam satu hewan sembelihan, karena niat kurban dan akikah itu berbeda. Sedangkan kurban itu untuk orang dewasa, atau kurban itu ada tempat-tempat tertentunya. Contohnya dia waktu Idul Adha. Jadi kalau akikah itu anak yang baru lahir 7 hari kelahirannya itu diakikah. Kalau sudah dewasa seperti kita ini, tidak lagi dia dikatakan dengan akikah, tapi dikatakan dengan sodaqoh. Sudah, yang seterusnya kurban dan akikah adalah ibadah yang syarat makna spiritual dan sosial. Pelaksanaannya sesuai syariat membawa keberkahan dan mempererat silaturahmi. Kalau kita berkurban nanti di Idul Adha, sepertiga dari kurban kita itu kita bagikan ke fakir dan miskin. Jangan kita makan sendiri. Kita harus bagikan ke fakir dan miskin. Sudah paham anak mualimah? Paham mualimah? Oke. Adha. Jadi kalau akikah itu anak yang baru lahir 7 hari kelahirannya itu diakikah. Kalau sudah dewasa seperti kita ini, tidak lagi dia dikatakan dengan akikah, tapi dikatakan dengan sodaqoh. Sudah, yang seterusnya kurban dan akikah adalah ibadah yang syarat makna spiritual dan sosial. Pelaksanaannya sesuai syariat membawa keberkahan dan mempererat silaturahmi. Kalau kita berkurban nanti di Idul Adha, sepertiga dari kurban kita itu kita bagikan ke fakir dan miskin. Jangan kita makan sendiri. Kita harus bagikan ke fakir dan miskin. Sudah paham anak mualimah? Paham mualimah? Oke. Berarti di sini anak mualimah semua sudah paham. Jadi mualimah kasih pertanyaan ke anak mualimah. Apa tadi kurban? Apa tadi kurban? Apa tadi pengertian kurban?
rapikan dulu semua pakaian kalian. Buku dimasukkan ke dalam tas serapi-rapi mungkin.